pencurian, tidak punya rasa malu dalam korupsi, tidak punya rasa malu dalam Baik lagi ngobrol bareng Abi Amir di Al-Quran Menjawab. Ustaz Abi Amir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, sehat ya? Alhamdulillah, Bang Erik. Masya Kita Allah. ketemu ya ngobrol-ngobrol bersama tentang ilmu, bagus-bagus. Kita suka. Alhamdulillah ya, udah beberapa kali kita sesi ngobrol gini, Al-Quran Menjawab. Mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang sedang bingung tentang fenomena yang ada ya. Karena acara Al-Quran Menjawab ini tentunya kita bakal bahas hal-hal kekinian yang mungkin jadi sebuah polemik dan membingungkan seseorang gitu ya. Oke, di ngobrol-ngobrol kali ini kita mau ngobrolin tentang ini Ustaz. Ada kejadian yang cukup viral belakangan ini di Twitter sih ya, tentang fenomena jatah mantan Ustaz. Itu. Maksudnya apa jatah mantan? Jatah mantan itu jadinya singkatnya sih ya, saya ceritain dikit mungkin ya. Jadi ada kayak curhatan seseorang tuh yang viral di Twitter. Dia tuh ngebahas bahwasanya dia tuh ya gampangnya berzina dulu sebelum nikah gitu loh ya. Boleh dibacakan ya Pak contohnya apa? Oke, nanti saya dibacain. Ada juga karena ditekan atau juga karena dia ngasih jatah ke mantan gitu ya. Ini contohnya beberapa tweetnya mungkin ya. Ini ada yang bilang, setelah mewawancarai beberapa pihak, ternyata banyak juga ya kejadian jatah mantan beberapa hari sebelum pernikahan. Dan di atas setengahnya pada keluar di dalam. Kayak investasi jangka panjang jatuhnya, tapi nggak tahu investor aslinya yang mana. Gitu ya. Ada juga yang lain nih. Pernah seorang teman cerita kalau dia pun masih sering ketemu sama mantan yang sebenarnya mereka udah sama-sama punya anak istri. Bahkan saling berteman di antara mereka tapi masih dapat jatah mantan. Nah, gitu, sekalipun sudah menikah. Ada juga yang kejadian kayak gitu. Ada juga yang ya sudah nikah, cuma nggak tahu juga masih kayak gitu apa enggak gitu ya. Ya intinya sih dia sebelum nikah ternyata dia melakukan itu zina. Ada juga yang setelah nikah masih zina dan ini konteksnya dia mantan pacarnya kali gitu. Nah, yang mau ditanyakan adalah yang jadi pertanyaan mungkin bagi segenap manusia di Indonesia ini yang mempertanyakan tentang jatah mantan ini, gimana sih sebenarnya mungkin sebelum jauh ke sana dulu, gimana sih pandangan Islam tentang pacaran gitu ya, pacaran mungkin sebelum nikah gitu ya? Gimana Ustaz? Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Bang Erik, setan itu nggak pernah berhenti untuk merusak manusia. Dan salah satu cara merusak manusia itu setan masuk melalui pintu zina. Dan masyarakat yang hidup dalam perzinaan adalah masyarakat yang rentan untuk dihancurkan. Karena artinya ya rentan untuk menjadi masyarakat yang rusak. Rusak dari segi akhlak, rusak dari segi kehidupan, budaya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan masyarakat tersebut dia akan menjadi masyarakat yang kotor dan dia tidak punya rasa malu. Gitu. Ketika sudah tidak punya rasa malu, maka dia juga tidak punya rasa malu dalam melakukan pencurian, tidak punya rasa malu dalam korupsi, tidak punya rasa malu dalam mabok-mabokan dan seterusnya. Jadi itu asal muasalnya gitu. Jadi di mana? Dari terbiasa melakukan maksiat dan dosa-dosa sehingga kemudian rasa malunya dicabut dan hilang. Ya, itu yang menjadi masalah. Nah, makanya dalam Islam ini sudah memberikan tahapan-tahapan pencegahan supaya jangan sampai terjadi yang namanya perzinaan. Pertama, Islam mengajarkan agar kita itu menutup aurat. Waliyadribna bi khumurihinna. Misalnya waqul mu'minin yaghuddu min absarihim yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang laki beriman agar menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian juga perempuan waqul mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Para perempuan juga wanita muslimah agar mereka menjaga pandangan dan menutup
auratnya, waliyadribna bi khumurihinna, dan juga menjaga kemaluannya. Jadi itu semua adalah merupakan pencegahan-pencegahan sehingga tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena dari pandangan inilah asal muasal adanya perbuatan zina, adanya pendekatan kepada zina itu dari mata. Makanya kata Nabi, an-nadratu sahmun min sihami iblis. Mata itu adalah anak panah setan. Nah, ketika seorang memandang aurat, maka disitulah kemudian muncul gairah nafsu untuk melakukan maksiat. Nah, kalau ada gayung bersambut, maka terjadilah percintaan yang kemudian pergaulan bebas, terus akhirnya cabai-cabean, dan kemudian setelah itu perzinaan. Dan semua itu adalah merupakan bagian daripada dosa. Dan itu tahap satu dalam Islam itu, yaitu menjaga aurat sehingga muncul rasa malu. Dan Nabi sudah memberikan aba-aba bahwa al-haya'u minal iman, bahwa orang yang punya rasa malu maka dia termasuk bagian daripada iman. Itu dalam syu'abul iman. Jadi rasa malu itu termasuk bagian daripada iman. Artinya orang yang tidak punya rasa malu berarti dia sudah imannya sudah digerogoti gitu. Nah, kemudian juga Islam melarang laki perempuan itu berduaan, berkhulwat tanpa ada saksi. Makanya laki perempuan itu berduaan misalnya satu kamar, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi sekarang kan lagi biasa tuh laki perempuan boncengan kemana-mana bebas gitu. Nah, itu sebetulnya haram dan itu termasuk dalam larangan Allah, wala taqrabuz zina. Makanya Allah tidak berfirman wala taznu, janganlah kamu berzina. Tapi Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Jangan berpacaran, jangan berduaan, jangan bergaul bebas. Itu semua makna wala taqrabuz zina. Taqrabu maksudnya kan mendekat. Jadi maksudnya ya itu semua dilarang. Meskipun nggak ngapa-ngapain Ustaz berduaan. Nggak ngapa-ngapain. Pokoknya berduaan tanpa ada saksi itu semua dilarang. Nah, bahkan itu akan melebar kepada istilahnya berduaan, ngobrol melalui chatting, melalui ini berduaan. Itu juga termasuk haram. Gitu. Karena apa? Karena nggak ada ikatan suami istri. Gitu. Dan karena dari situ termasuk al-qurbatu ila zina, termasuk mendekati zina. Nah, lalu kata Allah langsung menegaskan bahwa zina itulah fahisyah. Fahisyah itu adalah perbuatan keji, menjijikkan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Ternyata benar, ya. Ketika di masyarakat muncul suatu fenomena kebiasaan berbuat zina, maka di masyarakat itu banyak kerusakan-kerusakan, banyak pembunuhan terhadap anak bayi. Kenapa? Karena hasil zina. Banyak anak bayi dibuang di tong sampah karena hasil zina. Si perempuan nggak bertanggung jawab, ini bukan anakku, kata si perempuan. Iya. Dan banyak sekali. Ya. Dan itu merusak kemanusiaan, merusak nasab. Kalaupun anak itu besar, ya anak itu juga kehilangan nasabnya. Dia tidak kebagian warisan juga. Kasihan, ya. Dan kemudian juga kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, dia tidak bisa punya wali karena di hasil zina. Walinya wali hakim. Jadi terputus nasabnya. Jadi kasihan. Makanya kata Allah wasa'a sabila. Jadi yang rusak itu multidimensional. Jadi rusak nasab, rusak kewalian, hubungan kewalian. Dan itu semua dari perzinaan. Nah, makanya kata Allah wasa'a sabila. Nah, makanya para ulama mengatakan fahuwa minal kabair al-idham. Berzina itu termasuk dosa besar. Allati yakunu fiha al-hadd inda thubutiha. Nah, di dunia bagi para penzina dia harus mendapatkan hukuman. Sekalipun itu bisa menjadi DP kalau dia tidak bertobat. Kalau dia bertobat, ya alhamdulillah insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosanya. Tapi kalau nggak bertobat, maka itu menjadi DP. Di dunia ya dihukum, di akhirat juga dia masukkan neraka oleh Allah.
Iya. Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dosa besar gitu. Nggak lunas berarti kalau DP itu maksudnya. Iya, masih belum lunas. Kenapa? Iya. Karena kalau dia nggak bertobat, kalau bertobat, bertobat. ya. Bertobat itu maksudnya apa? Bertobat maksudnya melakukan 3 hal. Pertama, al-iqla' 'anil ma'siyah. Dia meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, ayyan dama'ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan dosanya itu. Dan yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad untuk mengisi hidupnya setelah itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah bertobat namanya. Kalau itu dilakukan, maka dia aman di akhirat. Sekalipun di dunia dihukum. Nah, namun persoalannya adalah zina ini ada 2 macam. Kalau tadi kasusnya, misalnya dia itu jatah buat mantan misalnya. Kalau jatah buat mantannya sebelum nikah, maka itu zina ghairu muhsan namanya. Oke. Ya. Tapi kalau jatahnya setelah sama-sama menikah, maka itu zina muhsan. Nah, masing-masing ada hukumannya, ya. Ada hukumannya. Ya, muhsan itu dari kata ahsani yusinu. Itu benteng. Jadi al-hisan itu benteng. Jadi orang yang sudah menikah, dia itu sebetulnya sudah masuk dalam wilayah benteng. Artinya mustahil. Artinya mustahil dia melakukan perzinaan. Artinya tidak masuk akal lah berzina. Kenapa? Kan sama saja hubungan laki perempuan sama saja itu tuh juga gitu loh. Nah, udah pernah merasakan istilahnya gitu. Artinya sudah terbentengi, sudah ada pagarnya sudah itu. Apa alasannya berzina gitu? Makanya kalau muhson berarti hukumannya berat. Karena dia sudah tidak punya alasan untuk berzina, tapi kenapa berzina? Gitu. Artinya sudah seharusnya kan sudah terbentengi, mustahil dia berzina. Tapi kenapa kok berzina? Apa alasan untuk berzina? Kan sudah ada pasangannya. Makanya hukumannya berat. Itu namanya zina muhson. Nah, kita coba pelajari ya, bagaimana muhson itu. Nih, dikatakan bahwa apa hukuman bagi yang zina muhson? Yaitu ar-rajam hattal maut. Dia itu dirajam sampai mati. Sampai mati. Bittifaqil madzahib al-arba'ah. Tentu yang melaksanakan pemerintah harus, bukan perorangan ya. Ya kalau di negara itu nggak ada rajam, ya siap-siap di akhirat lah itu. Masya Allah. Iya, di akhirat aja. Ya. Jadi kalau dirajam di dunia sudah lumayan lah, ada keringanan. Tapi kalau sudah nggak ada rajam di negara itu, misalnya karena pemerintah nggak melaksanakan hukum itu, ya siap-siap di akhirat. Jangan merasa aman ya. Jangan merasa aman dia nggak ada rajam misalnya. Ya silakan aja dia siap-siap menghadap Allah nanti di hari kiamat, bahwa di dunia itu kalau pemerintahnya melaksanakan itu, maka itu dirajam hattal maut ya. Ini sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Semua para mazhab yang 4 tuh sepakat. Kenapa? Karena ini sudah jelas dalilnya ya. Nah, ini ada sebuah hadis terkenal, yaitu ada seorang wanita namanya, itu wanita ini dikenal sebagai dari Al-Ghamidiyah, Imra'atun Ghamidiyah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku, wahai Rasul, qad zanaitu, aku telah berzina. Nabi pura-pura nggak mendengar, karena Nabi kan pemimpin. Dia sebagai pemerintah ketika itu. Maka Nabi pura-pura nggak mendengar, karena Nabi nggak pengen itu diketahui lah begitu. Sudah kamu bertobat, selesailah gitu. Nabi sibuk ke sana kemari, dikejarlah dia. Nabi, aku sudah berzina. Nabi bekerja sibuk sana sini menghindar gitu loh. Ngejar lagi dia. Nabi, aku sudah berzina gitu. Ya, kata Nabi, kamu sudah hamil belum? Ya, aku sudah hamil. Terus kata Nabi, sudah, kamu pulang. Jaga anak itu sampai kamu lahir. Maka dia pulang. Dia menjaga kehamilannya sampai anak lahir. Begitu anak lahir, di hari pertama lahir, dia langsung datang ke Nabi. Wahai Nabi, ini anak sudah lahir. Kata Nabi, susuin selama 2 tahun sampai selesai. Masya Allah ya. Nah, begitu pulang, dia nyusuin. Sampai selesai menyusui, ini anak sudah 2 tahun, wahai Rasul. Sudah, kamu ditanam di persimpangan jalan. Dan semua orang yang lewat di situ wajib melempar batu. Rajam namanya. Maka dia, setiap orang lewat di situ dilempar batu. Sampai mati. Sampai ada seorang sahabat namanya Khalid Walid. Dia itu kan badannya besar. Sekali melempar tuh lemparannya kencang gitu, sampai muncrat darahnya gitu. Akhirnya sampai ke Rasulullah SAW beritanya bahwa ini Khalid melempar batu sampai muncrat darahnya gitu. Kata Nabi, ya Khalid, mahlan, kamu jangan sampai terlalu semangat gitu, istilahnya gitu.
ini iman wanita ini kalau ditimbang dengan iman penduduk Madinah ini sudah seimbang gitu. Taubatnya dia. Taubatnya gitu. Itu imannya sudah siap dihukum rajam. Tapi dilaksanakan hukum rajam sampai mati gitu. Karena itu dia muhsan, dia sudah menikah. Gitu. Sudah menikah itu ya? Iya, si perempuan nih. Kalau ini kisahnya lain lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu ata rajulun Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Wa huwa fil masjid. Nabi sedang di masjid. Fanadahu faqala. Lalu dia dipanggil oleh Nabi, dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini zina itu, aku telah berzina." Fa'aradu anhu, Nabi berusaha memang nggak mendengar, pura-pura Nabi itu, karena ya biarinlah kalau kamu nggak ketahuan orang siapa-siapa, udah kamu sama Allah aja, kamu nanti selesaikan di akhirat lah gitu loh. Nabi nggak pengen terjadi itu gitu loh. Nah, artinya Nabi menghindar. Tapi ya sudah, hatta raddada alaihi arba'a marrat, sampai dia 4 kali mengulangi, Nabi aku telah berzina 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadat, setelah dia 4 kali persaksian dilakukan, da'ahun Nabi SAW, Nabi memanggil. Qala, abi kau junun, kau mau gila enggak? Qala, la, aku enggak gila. Artinya kan mungkin ada orang enggak sadar melakukan itu kan gitu. Dicari uzurnya istilahnya. Iya, Nabi masih mencari uzurnya gitu. Itulah kebijakan Nabi itu luar biasa. Rahmahnya Nabi. Iya, rahmahnya. Qala, fala ahsanta, kamu sudah menikah gitu kan? Qala na'am, aku sudah menikah. Kalau Nabi SAW bersabda, idhabu bihi farjumuhu. Ya, bawa dia ke tempat untuk ditanam di situ, dilempar jumrah. Dirajam. Qala Ibnu Syihab mengatakan bahwa fa akhbarani man sami'a Jabir bin Abdullah. Jadi dia menceritakan bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan, fakuntu fi man rajamahu, aku termasuk orang yang melempar batu kepadanya gitu. Farajamnahu, maka kami melempar sampai mati. Itulah bagi orang yang sudah menikah. Jadi jangan disangka ya, ini masalah ringan dan dianggap main-main, jatah mantan. Apa jatah mantan? Bahasa apa itu? Itu bahasa merusak. Itu kalau seorang nggak punya iman, ya mungkin memang nggak punya iman. Tapi kalau Anda seorang muslim, seorang muslimah, jangan bermain-main dengan masalah ini. Ini masalah besar. Dan itu dosa besar. Dan hukumannya berat sebetulnya gitu. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Ini bagi yang sudah menikah gitu. Iya. Tapi kalau belum menikah ya, hukumnya beda lagi. Dan lagi. Jadi bagi yang disebut ghairul muhsan. Ya, dia bukan yang belum menikah. Nah itu mungkin jatah mantan tadi itu belum menikah. Karena tadi kisahnya sebelum menikah dia melakukan itu. Iya, itu. Ya. Nah, di situ Allah berfirman di sini. Allah berfirman, "Az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Jadi dia dicambuk dengan 100 cambukan. Ya, bagi yang ghairu muhsan ya, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dan cara pencambukannya jangan ada sedikit pun rasa tidak tega. Kata Allah, pencambuknya itu ya, la wala ta'khudukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ini agama Allah, kata Allah. Ini agama Allah dan jangan alasan kemanusiaan. Dalam hal ini dia sendiri sudah tidak menjaga kemanusiaannya. Dengan berzina itu dia sudah tidak menjaga kemanusiaannya. Karena kan merusak nasab, merusak kemanusiaan itu sendiri. Makanya dengan dicambuk ini kata Allah langsung memberikan aba-aba. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun. Janganlah kamu alasan bahwa enggak tega lalu kamu enggak melaksanakannya. Ini agama Allah, fi dinillah. Ini agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan bahkan supaya tidak terulang penyakit ini, artinya perbuatan zina ini, kata Allah, dalam pencambukannya itu harus dilakukan di depan banyak umum. Biarkan orang menyaksikan. Makanya kalau di Saudi itu
laksanakan di hari Jumat, habis sholat Jumat orang keluar dari masjid dan di depan masjid langsung. Ya Allah. Iya, di Jeddah ya. Ada namanya Masjid Qisas namanya kalau di Oh, ada ya di sana ya. Iya. Kata Allah apa? Wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Disaksikan oleh sejumlah besar orang Islam. Biar menjadi ibrah dan tidak terulang kembali. Jadi ini dia masalah hukum zina. Jadi sudahlah, jangan bermain-main dengan istilah jatah mantan. Jangan dianggap itu masalah remeh. Dan selain itu merusak keluarga dan juga merusak kehidupan berumah tangga, maka itu juga merupakan dosa besar dan azabnya juga sangat berat. Ya, yang sesungguhnya ya sangat berat. Dan ini langsung Allah yang menentukan itu. Mau dia itu berujung hamil atau enggak itu saya tetap aja sama aja gitu ya, hukumannya nggak ada bedanya ya. Ya sama saja. Sama saja. Bertemunya dua kemaluan itu Iya, kalau dalam Islam itu sudah zina dan baik muhsan maupun muhsan, hanya beda hukuman aja tapi tetap keduanya dosa besar. Karena adanya fasilitas kontrasepsi yang mungkin tidak bertanggung jawab itu juga mungkin sebagian benar, melakukan. Gimana kalau misalnya nantinya yang sudah mungkin yang punya masa lalu pernah zina gitu, zina sampai berhubungan badan gitu Ustaz ya. Itu dia mau nikah dengan calon yang baru, baik itu perempuan ataupun laki-laki, apakah dia harus cerita sama calonnya itu atau dia sembunyikan aja gitu? Karena kan nantinya mungkin ada pengaruh ke ini kan, apa yang didapatkan oleh si calon pasangan yang akan menikah dengan dia itu kan. Harus cerita kah Ustaz? Atau gimana Ustaz? Apakah harus cerita? Ya, cerita ke calonnya itu. Saya pernah gini dulu. Atau antara saya dengan Allah aja gitu. Karena saya sudah tobat misalnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang akan menimbulkan fitnah kemudian, maka itu harus diceritakan. Misalnya ini ada kejadian. Dia menikah dengan perempuan. Dia tidak menceritakan masa lalunya bahwa pernah berzina dengan seorang perempuan. Nah, ternyata setelah dia menikah, ini sama-sama tobat nih. Si perempuannya juga masa lalu punya, si laki-laki juga punya masa lalu. Nah, katakanlah masing-masing pernah berzina. Nah, pas terjadi pernikahan, tahu-tahu perempuan yang pernah laki-laki zinai ini, dia datang membawa anaknya. Ini anak kamu. Si laki-laki nggak mau mengaku. Dan kemudian ya udah, akhirnya jadi heboh. Cek DNA, benar. Ternyata anak ini anaknya dia. Artinya hasil dari hubungan gelap sama si dia ini. Sinetron sekali. Jadi memang serba dilematis. Sebetulnya kan kalau kita umpamakan mau beli barang, kita seharusnya harus transparan. Makanya kan itu diantara tujuan syariat mengapa kita kalau mau menikah, kata Nabi, lihat dulu. Lihat dulu maksudnya ya lihat dulu. Jangan membeli kucing dalam karung. Gitu. Ini harus dijelaskan, ini mobil pernah ketabrak, pernah benyok. Harus jelas. Gitu. Nah, kalau kamu mau beli silahkan, nggak mau beli silahkan. Ya diceritakan bahwa aku pernah melakukan ini, sekarang aku sudah bertobat, dan kemudian mungkin suatu saat akan ada orang yang akan mengaku bahwa aku pernah berzina dengan fulana, mungkin punya anak, dia nanti datang kepada saya mengaku ini anaknya, kamu harus siap-siap kalau menikah sama aku. Harus begitu. Jadi kalau enggak apa-apa, kita cari yang lain yang mau, kan begitu. Jadi seharusnya memang pernikahan itu harus berdasarkan transparansi, karena ini kan mitsaqun walidh dan kita ingin mengikat sampai ke surga gitu. Ngapain kita menikah kalau kita hanya untuk sekedar sebentar dan hanya untuk dirusak lagi? Kan enggak, tujuannya kan mitsaqun walidh untuk kita sampai masuk surga. Nah, makanya itu harus sejak awal diterangkan. Jelaskan tentang dirinya. Aibnya, cacatku, aku punya penyakit di sini, aku punya aib di sini, aku punya cacat di sini. Aku punya masa lalu yang rusak dan sebagainya. Ceritakan apa adanya. Kalau kau mau silahkan. Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya cari yang lain. Yang mau kepadaku. Begitu. Ini nggak bisa kita bermain sembunyi-sembunyian kemudian setelah itu lalu kebongkar. Dan sekarang apalagi zaman sosial media, semuanya sudah bisa dilacak dengan sosial media. Ketimbang menikah masing-masing sama-sama jaim, jaga image, merasa dirinya sama-sama bersih gitu. Begitu selesai
akad nikah, tahu-tahu kebongkar semuanya. Dari sosial media kan jadi rusak semuanya. Ini benar ini kamu benar ini. Akhirnya tengkar. Jadi ngapain rumah tangga kalau hanya untuk bertengkar? Nah, makanya kalau sudah terang-terangan, transparan sejak awal, itu lebih bagus. Kan sudah aku terangkan. Kenapa kamu mau menikah sama aku? Kan begitu. Aku sudah jelaskan. Nanti akan terjadi begini, akan terjadi begini. Kamu siap menemani aku? Kalau siap, ayo lanjut. Kalau nggak siap, nggak apa-apa. Aku cari yang lain. Kan begitu. Seperti itu seharusnya pernikahan itu. Itulah pentingnya ta'aruf namanya. Ta'aruf itu kalau dalam proses pernikahan itu selama dia berta'aruf, di situ dia ada seorang mediator yang dia itu untuk mencari titik terang masing-masing secara transparan. Ngecek backgroundnya juga Iya, gitu ya, misalnya saya nih Bang Erik. Saya ini hampir setiap pekan tuh banyak orang minta ta'arufin. Yang pertanyaan saya itu, kamu pernah melakukan hubungan masa lalu? Kamu pernah berzina masa lalu? Iya Pak Ustadz, ini. Dengarkan, ini kelakuan dia dulu. Itu. Ya, beritahukan. Aku sudah bertobat sekarang. Iya, oke. Kira-kira yang kamu zinain itu sudah hamil atau tidak gimana? Ya, mungkin dia nanti akan lahir anak dari hasil saya gitu. Ya harus siap-siap. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, kita cari yang lain gitu. Kalau kamu mau, ya sudah siap menanggung risiko. Dia sudah siap-siap seperti itu. Iya. Maka kata Allah apa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Bertobat, berislah, jelaskan, menjelaskan, transparansi. Itulah dia tobat. Iya. Punten, kalau ini mungkin agak sedikit beda dengan topiknya. Itu anaknya misalnya tadi ajari anak gitu ya, terus minta tanggung jawab. Si bapak yang pezina itu harus menafkahi tanggung jawab juga atau sebenarnya enggak? Ustaz? Sebenarnya itulah akibat perzinaan. Akibat perzinaan sampai itu putuskan ya? Ya sudah, ya itu akibat perzinaan. Ya kalau bapaknya masih punya kemanusiaan, ya dia bertanggung jawab. Karena itu hasil perbuatan dia gitu loh. Ya sebetulnya sih secara akad kan tidak ada akad. Pokoknya itu adalah akibat perzinaan. Jadi dia menuntut apa? Wong dia berzina gitu. Nggak ada. Seandainya ada ikatan pernikahan, maka di situ ada tanggung jawab. Kalau sudah terjadi perzinaan, dalam zina kan nggak ada hukum. Dalam zina nggak ada hukum. Mau hukum apa? Mau hukum waris nggak ada. Hukum tanggung jawab nggak ada. Anda berzina, ya salahnya Anda berzina. Maka di situ Anda sudah nggak punya kaitan hukum. Catatan hukum kemana? Mau ngadu kepada siapa? Ini menzinai aku. Salahnya Anda kenapa mau? Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Oke. Itulah tadi sedikit ngobrol kita tentang jatah mantan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair Abi Amir. Yes, semoga Allah berkahi Bang Erik. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan selalu di channel Ustadz Amir Fats. Ya, Masya Allah. Ya, yaitu Al-Quran menjawab. Ngobrol bersama Abi Amir dan Bang Erik. Siap. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Ya. Dan jangan lupa salurkan selalu sedekah Anda untuk para santri penghafal Quran di pesantren Fad Darut Tafsir di Sukawangi, Bogor. Mereka adalah anak-anak yatim du'afa. Mereka sedang membangun masjid. Mereka sedang membutuhkan asrama. Ayo melalui rekening di bawah ini atau melalui sedekahayu.id dan fatamal.com. Semoga Allah berkahi.